Halo guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel dan beberapa waktu belakangan ini memori RAM baik itu DDR4 dan DDR5 mengalami tren penurunan harga. Harga RAM DDR5 sekarang itu udah mirip atau bahkan sama dengan harga RAM DDR4 waktu masih setahunan yang lalu. Contoh realnya, RAM DDR4 16GB Cleveland 3200 MHz itu harganya sekarang ada di kisaran 745 hingga 800 ribuan. Sedangkan untuk yang DDR5 dengan besar 16GB 3600 MHz itu harganya sudah ada di kisaran 1,2 jutaan. Jadi kalau mau ambil gampangnya, selisih harga RAM DDR4 dan DDR5 di kelas standar itu cuma ada di kisaran 400 hingga 500 ribuan aja. Itu sebabnya sekarang banyak sekali pengguna PC itu berbondong-bondong upgrade atau ngerakit PC baru dengan menggunakan RAM DDR5. Apalagi memang motherboard yang support dengan RAM DDR5 itu harganya udah mulai sangat terjangkau banget. Dan kali ini kita dikirimin sebuah memori RAM. Dan ini adalah RAM Cleveland V32GB DDR5. Sekarang kita buka dulu dari bungkusnya. Penampakan detail dari RAM-nya adalah seperti ini. Untuk desainnya, RAM Cleveland ini mengusung desain minimalis yang elegan seperti ini. Dia nggak sama sekali menyematkan elemen RGB dalam unitnya. Buat kamu yang suka nge-build PC dengan konsep non-RGB, udah deh, RAM ini beneran bakalan pas banget sama rakitan PC kamu. Kebetulan saya sendiri juga belakangan ini agak jenuh atau bosen dengan PC-PC bernuansa RGB. Dan kebetulan juga unit PC yang saya punya di studio pun udah kita pakein RAM Cleveland V32GB DDR5 ini. Baiklah, kita lanjut. RAM Cleveland ini sendiri punya tinggi cuma 34 mm atau sekitar 3,4 cm. Dengan tinggi seginian, RAM ini akan bisa dipasang pada beragam skenario perakitan PC baik itu standar maupun low profile. Atau mungkin buat kalian yang mau rakit PC mini ITX, RAM ini udah pasti cocok banget. Karena tingginya nggak bakalan bikin natap sama beragam air cooler yang kita gunakan. Kembali ke unit dari RAM Cleve-nya ini. Untuk heatsinknya sendiri, Cleve mengklaim kalau ini adalah superior heatsink aluminium yang mana akan mudah banget menghantarkan panas. Kemudian RAM Cleve DDR5 ini juga sudah ada built-in PMIC di dalamnya. Buat yang belum tahu, PMIC itu adalah Power Management Integrated Circuit. Komponen yang memang dibuat untuk teknologi RAM DDR5 dan ini berfungsi untuk menerima daya serta mendistribusikan ke setiap komponen RAM supaya lebih efisien dan stabil. Hal yang juga sangat menyenangkan adalah RAM ini nggak suka milih-milih. Dipakai ke PC dengan base komponen Intel oke, dipakai ke AMD juga iya banget. Karena memang dia udah support dengan Intel XMP dan juga AMD Expo. Gak seperti beberapa RAM lain di kelas harganya yang hanya support Intel aja atau support AMD aja. Nah, sekarang langsung kita cek di website resminya. Di sini kita bisa lihat RAM Cleveland DDR5 ini punya beberapa varian dengan kecepatan default yang berbeda-beda. Ada yang basic dengan speed 6000 MHz dengan timing 30, 36, 3676 di 1,35 volt. Kemudian ada yang 6400 MHz dengan timing 32, 38, 3878 di 1,35 volt pula. Lantas yang lebih kencang lagi ada yang speed 6800 MHz dengan timing 34, 40, 40, 80 di 1,35 volt juga. Kemudian yang paling tinggi ada Cleveland dengan speed 7200 MHz dengan timing 34, 44, 44, 84 di 1,4 volt. Untuk harganya sendiri, RAM Cleveland 32GB 6000 MHz itu ada di kisaran 1,7 jutaan. Sedangkan Cleveland 32GB 6400 MHz itu ada di kisaran 1,9 jutaan. Dan yang 6800 MHz itu harganya ada di kisaran 2,1 jutaan. Dan sampai video ini dibuat, saya belum menemukan informasi tentang harga RAM Cleveland yang 7200 MHz. Kemungkinan kalau lihat dari ring harga antar varian, yang 7200 MHz bisa aja ada di kisaran 2,5 jutaan. Sekarang kita akan pasang RAM ini ke rig yang kita punya, dan untuk pengujiannya sendiri spesifikasi yang kita gunakan adalah sebagai berikut. Pertama kita cek dengan menggunakan software Typhon Burner. Di sini kita bisa lihat dengan detail spesifikasi real dari RAM ini. Manufaktur memori modulnya sendiri dia adalah Essence Core. Essence Core sendiri adalah premium brand yang mana Cleve termasuk di dalamnya. Brand ini udah berdiri sejak tahun 2015. Sedangkan untuk komponen DRAM-nya bisa kita lihat RAM ini udah menggunakan SK Hynix. SK Hynix sendiri punya track record dan reputasi sangat baik sebagai pemasok utama chip memori. Lantas yang perlu kita highlight juga adalah PMIC modelnya.
Di sini PMIC modelnya menggunakan Richtek RTQ 5132 GQWF. Baiklah, sekarang kita lanjut ke pengujian sintetisnya. Di sini kita coba overclocking RAM-nya pula. Speed maksimal dan stabil yang bisa kita dapetin dari rig yang kita punya ini adalah di 6400 MHz. Perlu jadi catatan buat kalian untuk overclocking sendiri, speed maksimal yang bisa dicapai juga akan bergantung pada faktor eksternal dari sistem yang kita pakai, seperti prosesor apa yang kita gunakan, serta motherboard apa yang kita pasang saat pengujiannya. Jadi kemungkinan kalian bisa dapat speed yang jauh lebih kenceng atau bisa jadi juga lebih lambat tergantung dari PC yang kita gunakan. Di sini pertama kita tes dengan Cinebench R23 dengan skenario multi-core test. Saat RAM kita set default di 4800 MHz, skor yang didapat adalah 11977 PTS. Sedangkan saat kita naikin dengan XMP di 6000 MHz, skor multi-core testnya naik menjadi 13633 PTS. Kemudian saat kita overclock di 6400 MHz, skor multi-core testnya naik di 13856 PTS. Terlihat hasil benchmark sintetis dengan Cinebench R23 ini udah menunjukkan peningkatan skor yang cukup baik. Selanjutnya kita tunjukkan dengan chart. Di sini hasil tes benchmark dengan software AIDA 64. Untuk benchmark kopinya saat menggunakan speed default di 4800 MHz, speed memori kopinya ada di 67092 MB per second. Sedangkan saat kita load di XMP, speed memori kopinya itu ada di 79820 MB per second. Kemudian saat kita naikin lagi speednya di 6400 MHz, speed memori kopinya itu ada di 82343 MB per second. Saat RAM kita set default, latensi memorinya itu ada di 90,0 nit per second. Sedangkan saat kita gunakan XMP di 6000 MHz, latensi memorinya itu ada di 78,5 nit per second. Dan saat speednya kita naikin lagi di 6400 MHz, latensi memorinya itu mencapai 74,3 nit per second. Sekarang kita lanjut ke pengujian gamesnya. Di sini pertama kita tes dengan game Cyberpunk 2077 updatean terbaru Phantom Liberty. Kita mainannya di setting very high dengan FSR on. Hasilnya ada peningkatan FPS dari 80 FPS saat RAM di speed default menjadi 85 FPS saat RAM kita set di XMP 6000 MHz. Kemudian saat kita naikin lagi speednya, FPS-nya pun bertambah menjadi 89 FPS. Lanjut ke game baru yaitu Ghost of Tsushima. Di sini kita main dengan setting very high dengan FSR on pula. Hasilnya saat speed default, FPS yang didapat adalah di kisaran 89 FPS. Sedangkan saat speed kita naikin dengan XMP, FPS-nya menjadi 93 FPS. Terakhir saat speed RAM kita set ke 6400 MHz, FPS pun bertambah menjadi 97 FPS. Di sini pada game Ghost of Tsushima khususnya, peningkatan FPS yang terjadi sangat kerasa banget dengan RAM Clefbolt V32GB DDR5 ini. Kesimpulannya, menurut kita RAM Clefbolt V DDR5 ini cocok banget buat kalian yang pengen upgrade atau rakit PC dengan RAM DDR5 yang kenceng tapi tetap punya harga yang bersahabat dan terjangkau. Apalagi buat kalian yang pengen nge-build PC dengan tema non-RGB, RAM ini udah pasti cakep banget buat rakitan PC kalian. Selain itu, profile XMP hingga 6000 MHz serta kemampuan overclocknya yang cukup lumayan adalah hal tambahan lain yang membuat RAM ini jadi lebih menarik untuk kita miliki. So demikianlah review RAM Kingston Fury Beast. Clefbolt V DDR5 32GB kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian suka. Terima kasih udah nontonin video ini sampai habis. See you in the next video. Adios dan jangan lupa semangat setiap hari.